Ngaji budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ulfi Hasanah. Ulfia. Ya udah sana. Iya. Dari mana sayang? Dari Lampung. Jauh. Sini juga Lampung kok sayang. Lamongan kampung. Iya, pertanyaannya tegang sekali loh wajahnya. Santai mau. Iya. Pertanyaannya Udzur apa saja yang memperbolehkan seorang muslim mengodok sholat? saat yang bagaimana nih kita boleh mengkodok sholat? Saat ketiduran. Salah satunya yang jelas adalah tidur. Benar berarti ya. Karena waktu tidur sebenarnya ada ulama yang mengatakan sebenarnya itu tidak qadha, karena ada hadis yang mengatakan ketika kamu bangun tidur yaitu waktunya sholat. Tapi karena ada ayat Quran yang bilang kalau sholat itu waktunya ditentukan, maka karena sudah keluar maka hukumnya menjadi qadha. Jadi kalau ditanya udzur apa yang boleh diqadha, salah satunya adalah tidur. Termasuk mungkin bepergian di perjalanan seperti naik yang kira-kira tidak mungkin berhenti. Perjalanan naik kapal. Ya, kalau naik kapal bisa masih bisa sholat di ya atas bisa. kapal. Sepur kereta juga bisa sholat di kereta. Sambil duduk. Ya, saya tidak pernah naik kereta, Sebenarnya sih kalau di kendaraan itu kalau kita mau sholat itu bisa juga, kecuali bis yang tidak ada toiletnya. Artinya kan kita nggak bisa wudu. Itu pun bahkan ulama mengatakan kita harus dihormatil waktu. Jadi apa ya? Ketika kondisi itu kita niat untuk sholat, tapi setelah itu kita baru qadha. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang untuk tidak sholat itu. Wong tidak bisa berdiri, saya bisa pakai. Bisa duduk. Tidak bisa duduk pakai. Iya tidur, tidak bisa tidur. Kedipan kedip, mata. Tidak bisa kedip. Disolati kan begitu aja. Akhirnya sholatnya ya di depan imam gitu ya. Jadi hanya itu saja, hanya dua. Kalau nggak bisa sholat ya disolati. Mau yang mana pilihannya? Pilih sholat di belakang imam apa? Di depan imam. Serem sekali. Jadi pada perjalanan jauh, ini perjalanan jauh ada hitungannya nggak Pak? Berapa kilometer gitu misalnya? Kan itu kan nanti boleh ada jamak, ada qasar, boleh. Tadi gitu. yang artinya yang tidak memungkinkan untuk jamak. Misalkan sholat subuh misalkan dan sebagainya. Jadi, atau mungkin sedang di hutan itu dikejar binatang buas nggak selesai jadi. 1 hari. Jadi kan bisa jadi. Jadi kondisi-kondisi tertentu yang sangat yang memang benar-benar kita jadi, tidak bisa sholat. Jadi intinya selama kita mampu untuk sholat, kita lakukan sholat. Ketika tidak mampu untuk sholat, semampunya kita lakukan sholat semampunya kita. Kemudian nanti kita sempurnakan ketika sudah ada waktu. Intinya seperti itu. Yang berarti yang paling terpenting adalah ketika kita dengar azan, kita dalam keadaan apapun niat dulu. Niat gitu, dulu kita. Misalkan sekolah, ya Allah saya niat ini mau sholat tapi kok mata ngantuk. Kan bisa juga ya. Hatinya tidak usah diucapkan niatnya kan. Sekolah itu kan sekarang duhur itu kan kita niatan untuk itu. Cuman itu niat itu bisa diterima oleh Tuhan ketika kita kondisi yang tidak begitu, setelah mendengarkan dan betul-betul kita lakukan sholat itu. Ya, karena bagaimanapun alasan kita, Tuhan itu lebih tahu bagaimana keadaan kita sebenarnya, seperti itu ya Pak Tapa. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan.